Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya bersama rekan satu kelompok saya, Ibu Sarini, yang saya sendiri Irma Kristianingrum, ingin mempresentasikan tugas dalam rangka pemenuhan mata kuliah manajemen kurikulum dan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Imam Mawardi, MSc. Tugas ini bila kami kerjakan untuk memenuhi program pasca sarjana Magister Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang dengan judul Kurikulum Merdeka dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Bapak Ibu bisa melihat di sana ada kata kurikulum dan beberapa tumpukan dokumen Bapak Ibu. Mungkin kita sebagai pelaku pendidikan atau yang menjalankan roda pendidikan, manajemen sebuah pendidikan, dan mendengar kata kurikulum yang terbesit dalam mindset kita hanya seputar silabus, rencana pelaksanaan proses pembelajaran atau lesson plan, program tahunan, program semester, atau yang biasa kita sebut dengan kota promes, atau bahkan bagaimana kita merumuskan sebuah kriteria ketuntasan minimum atau yang disebut KKM, dan baru-baru ini istilahnya berganti menjadi kriteria belajar minimum atau KBM. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang terbesit dalam diri kita saat kita mendengar kata kurikulum. Wah, tumpukan dokumen administratif. Kalau kurikulum itu ya urusannya hanya silabus, kan plan. Belum bikin RPP nih semester ini, nanti dimarahi kurikulum. Mungkin gitu ya Bapak Ibu. Maka kita ilustrasikan di sana ada gambar kita. Bapak Ibu, apakah kurikulum hanya tentang perangkat mengajar saja? Apakah kurikulum hanya dokumen administratif saja? Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya sedikit mengutip dari pendapat ahli, yaitu tentang Suson Abdullah. Mari kita simak bersama, apakah kurikulum hanya memang tentang perangkat mengajar saja, atau ada hal lain yang perlu kita maknai bersama, sejatinya apa sih dan bagaimana kurikulum itu? Apakah kurikulum hanya tentang perangkat mengajar saja? Secara tersirat di sini sudah nampak sebuah kata bahwa kurikulum merupakan alat pendidikan. Alat pendidikan Bapak Ibu yang nantinya diturunkan menjadi sebuah program. Kalau kita berbicara alat, mungkin dokumen administratif itu masih bagian dari alat kurikulum. Namun pada kalimat selanjutnya ada kata program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah. Program pendidikan, tentunya program pendidikan itu terwujud jika ada sebuah kegiatan belajar mengajar atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ya Bapak Ibu. Mengutip sedikit tentang pendapat dari Suson Abdullah dalam arti singkat maupun luas, kurikulum dimaknai sebagai pengalaman pendidikan. Ini terkorelasi di kalimat awal tadi, bahwa kurikulum merupakan program pendidikan. Ada kata pengalaman pendidikan yang diberikan dalam program yang harus kita jalankan. Proses pembelajaran nanti diharapkan memberikan pengalaman kepada peserta didik, baik di dalam sekolah maupun diimplementasikan di luar sekolah. Sehingga kurikulum disusun sedemikian rupa dan memungkinkan siswa melakukan beraneka ragam kegiatan belajar. Tidak hanya tentang mendengar, menerima saja dari apa yang disampaikan oleh pendidik, namun kurikulum ini membentuk siswa untuk bisa Bapak Ibu melakukan sesuatu yang beraneka ragam dalam kegiatan belajar. Dia mengkreat, dia menciptakan, dia mencetak. Inilah fungsi kurikulum yang sesungguhnya sebagai program. Maka pertanyaan yang tadi sebelumnya, apakah kurikulum hanya tentang perangkat mengajar? Sudah terjawab di sini ya Bapak Ibu. Kurikulum bukan lagi tentang silabus RPP. Silabus RPP hanya bagian kecil saja dari apa? Dari implementasi kurikulum yang harus kita lakukan untuk memudahkan kita mentransferkan ilmu, memanage sebuah pendidikan itu dibantu oleh kurikulum yang sesungguhnya adalah program rel atau jalan kita bagaimana kita melaksanakan sebuah pendidikan. Yang selanjutnya tadi disampaikan Bu Safri ini bahwa apakah kurikulum tidak mengalami perubahan? Kita lihat Bapak Ibu, panjang saya dan Bu Safri di sekolah, kebetulan kita masih tergolong muda nih ya, jadi masih sedikit ingat bagaimana Bapak Ibu dulu dari tingkat
pendidikan dasar, dini dulu, dini dasar hingga menengah mengajar kita. Yang saya masih ingat dulu, pokoknya kalau di sekolah itu ya semua tergantung guru atau teacher center, gak ada guru setiap pelajaran lah gitu ya. Atau beberapa istilah kurikulum yang pernah kita dengar, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, atau ada lagi yang belum lama ini baru diterapkan yaitu kurikulum K13. Apakah stagnan atau tidak? Itu tadi sudah saya sampaikan bahwa dari dulu dan kita sudah mendengar beberapa jenis kurikulum. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa realnya pendidikan ya kurikulum ini. Batasan sampai mana kita melaksanakan proses pembelajaran ya kurikulum ini. Maka secara tidak langsung ini menjawab bahwa kurikulum tidak stagnan Bapak Ibu. Kurikulum berubah terus dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan peserta didik. Lalu bagaimana kebutuhan peserta didik kita sekarang di era milenial, di revolusi industri 4.0 ini? Nah, pemerintah sedang menggaungkan sekali, sedang mencanangkan tentang kurikulum merdeka belajar atau kurikulum merdeka. Ada sedikit gambar di sana, Bapak Ibu, ada gambar sekolah penggerak, kemudian kurikulum merdeka. Apa kaitan antara kurikulum merdeka dengan sekolah penggerak? Ini akan kita bahas di kemudian. Sebelum kita jabarkan lebih dalam tentang kurikulum, sedikit kami membaca beberapa artikel, mendengarkan beberapa referensi. Bila mungkin nanti ada kekurangan dari kami dalam pencapaian, mohon saran dan masukan. Kita sedikit kutip secara ringkas tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kurikulum merdeka ini juga bisa disebut dengan atau sering implementasinya di lapangan ini ada yang menyampaikan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOS ini juga bagian dari kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, kurikulum paradigma baru. Ini juga nama lain dari kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Yang baru-baru ini sedang hangat ada lagi kurikulum prototype. Baik kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan atau KOS, paradigma baru, ataupun kurikulum prototipe ini bagian dari kurikulum merdeka yang kalimatnya sangat digaungkan. Mereka memiliki makna yang sama begitu. Nah, merdeka yang bagaimana sih? Kenapa dinamakan merdeka? Apakah memang benar-benar memerdekakan? Membuat siswa bebas yang merdeka sesungguhnya atau bagaimana? Baik Bapak Ibu, mari kita simak sedikit artikel yang telah kami kutip, kami coba simpulkan dari beberapa artikel yang kita baca maupun dari beberapa referensi yang kita dapatkan mengenai kurikulum merdeka yang tadi juga bisa disebut dengan KOS, kurikulum paradigma baru, ataupun kurikulum prototipe. Akan disampaikan oleh Ibu Sahrini, Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum merdeka yang ada di sini. Oke, terima kasih Bu Sahrini sudah sedikit memberikan kita pencerahan tentang dari besar sebuah kurikulum merdeka. Mungkin di benak Bapak Ibu semua bertanya-tanya terus yang melandasi atau yang benar-benar menjadikan perbedaan dengan kurikulum sebelumnya apa? Apakah di mana letak merdekanya? Saya sedikit memberikan contoh Bapak Ibu. Di mana sih letak merdeka yang sesungguhnya? Mari kita simak pada kata disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik. Dari kalimat ini kita bisa benar-benar melihat merdekanya di mana. Sebagai contoh, di wilayah Magelang mungkin Bapak Ibu, di sana ada sebuah candi yang merupakan salah satu keajaiban dunia juga ya, yaitu Candi Borobudur. Potensi yang ada untuk peserta didik di wilayah Borobudur apa nih yang bisa kita lihat? Kemudian kebutuhan peserta didik apa nih? Kita contohkan, dalam mata pelajaran bahasa Inggris misalkan Bapak Ibu, ada sebuah elemen yang dinamakan elemen berbicara. Capaian pembelajarannya apa? Capaian pembelajarannya adalah siswa mampu mendeskripsikan Candi Borobudur menggunakan struktur kalimat present tense dengan benar. Sebagai contoh misalkan demikian ya Bapak Ibu. Temanya adalah descriptive text. Kita sesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah Borobudur, di Magelang ini,
anak-anak nih harus bisa berbahasa Inggris nih, karena akan ada banyak turis asing yang mampir, gitu ya Bapak Ibu. Maka dari sini guru merdeka, anak pun merdeka untuk mengeksplor, mengimplementasikan hal-hal yang didapat dari pendidik. Kalau dulu Bapak Ibu semua mungkin punya sebuah komunitas yang dinamakan MDMP, di mana dalam perserikatan MDMP ini atau MKKS bahkan sudah tersusun nih, satu semester silabus bahasa Inggris ya hanya ada 6 tema. Apapun caranya 6 tema harus selesai. Itu ya Bapak Ibu, selesai kata kuncinya. Itu di kurikulum yang lama. Namun di kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, kita pelaku pendidikan merdeka Bapak Ibu. Peserta didik juga merdeka. Merdeka untuk apa? Itu tadi, kembali ke yang saya sampaikan. Elemennya berbicara, capaian pembelajarannya siswa mampu mendeskripsikan Candi Borobudur atau Borobudur Temple menggunakan struktur kalimat present tense dengan benar. Kemudian ada pertanyaan nih, Bu bakal lama kalau sampai siswa bisa mendeskripsikan dengan benar pakai present tense. Wah ya peserta didik saya lama Bu, bisa-bisa 1 semester cuma deskriptif teks saja. Disinilah letak merdekanya Bapak Ibu. Kita tidak terpatok pada apa yang ada di silabus, yang ada di RPP, tapi hasil akhirnya jelas pada kurikulum merdeka ini. Kita merdeka, mau 1 semester deskriptif teks saja, tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi hasil akhirnya jelas, apa? Project. Apa proyeknya? Bisa mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa? Candi Borobudur. Kenapa harus Candi Borobudur? Karena mereka tinggal di wilayah Borobudur dan memang itu yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kurang lebih itu yang sedikit bisa dijadikan contoh bahwa merdeka pada kurikulum merdeka ini, paradigma baru ini berbeda Bapak Ibu dengan yang sebelumnya. Seluruh mata pelajarannya itu harus berorientasi pada proyek. Mata pelajaran apapun, capaian pembelajarannya akhirnya harus project based learning Bapak Ibu. PPKN gimana mungkin bisa project based learning? Bisa Bapak. Mungkin itu tadi Bapak Ibu sedikit yang bisa kami sampaikan tentang kurikulum merdeka. Masih banyak hal lagi yang bisa kita bahas. Apa sih perbedaannya dengan kurikulum yang lama? Merdekanya di mana masih banyak sekali. Mungkin muncul sedikit pertanyaan ya di benak Bapak Ibu. Semua mata pelajaran di project based learning kan? Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu? Tuh, di sini ada yang menggelitik yang baru. Project IPAS. IPAS itu apa? IPAS adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial, Bapak Ibu. Ini kalau kita kupas satu persatu tentang perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum yang lama, banyak sekali. Dari segi istilah sudah banyak, Bapak Ibu. Dulu RPT, sekarang modul belajar. Dulu KD, sekarang elemen. Dulu indikator, sekarang capaian pembelajaran. Itu dari segi istilah administratif. Belum lagi yang implementatif. Yang struktur kurikulumnya, perbedaan istilah mata pelajarannya di kejuruan, dulu dasar-dasar, dulu ada C3, C2, sekarang hanya dasar-dasar program keahlian namanya, dulu simulasi digital, sekarang digital komputer atau digital marketing kalau saya tidak salah, masih banyak lagi. Yang paling berbeda dan belum pernah ada yang ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila dan budaya. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang wajib ada menyertai di seluruh mata pelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Bapak Ibu masih bisa melihat di layar, di sini masih ada simbol sekolah, penggerak, dan kurikulum merdeka. Seperti apa tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, apa sih korelasi antara sekolah penggerak dengan kurikulum merdeka? Kita bisa melihatnya di sini Bapak Ibu. Kita bisa melihatnya di sini bahwa seperti yang saya sampaikan tadi di awal, jika Bapak Ibu mendengar kata kurikulum operasional satuan pendidikan, kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe, ya inilah kurikulum merdeka itu Bapak Ibu. Ketiganya memiliki konsep yang sama, alur penerapannya sama. Ini hanya perbedaan kontekstual saja, tapi implementatifnya sama Bapak Ibu. Mereka lah kurikulum merdeka itu ya mereka ini. Gitu. Kemudian apa hubungannya dengan sekolah penggerak? Lah, pemerintah tentunya dalam menerapkan sebuah kebijakan itu secara bertahap ya Bapak Ibu.
tidak serta-merta satu Indonesia harus melaksanakan kurikulum merdeka, tentunya tidak. Sebagaimana dulu transisi antara KTSP dan K13, itu juga mengalami sekolah mana dulu yang K13, evaluasinya bagaimana diperbaiki dan seterusnya. Bagaimana begitu pun juga dengan kurikulum merdeka ini. Dan sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ini, itulah sekolah yang dinamakan sekolah penggerak, Bapak Ibu. Dari SD, SMP, SMA, itulah sekolah penggerak. Sekolah yang sudah dipilot project-kan untuk terlebih dahulu menerapkan kurikulum merdeka. Dan bahkan pemerintah membuka pendaftaran sekolah-sekolah yang mau mencoba menerapkan kurikulum prototipe, kurikulum merdeka ini. Lain dengan SMK, Bapak Ibu, di SMK istilahnya bukan sekolah penggerak, namun sekolah pusat keunggulan. Dan ada 16.000 SMK di Indonesia ini, namun hanya 900 SMK yang menjadi pilot project yang menerapkan kurikulum paradigma baru ini. Menjadi bagian dari kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi di awal kenapa ada sekolah penggerak dan kurikulum merdeka, ya inilah korelasinya. Bahwa yang lebih dulu menerapkan kurikulum merdeka itulah sekolah-sekolah penggerak dari SD, SMP, SMA. Dan di tingkat SMK ini namanya sekolah pusat keunggulan. Diawali program awal dulu SMK Center of Excellence, Bapak Ibu, yang itu bantuan turun dari pemerintah itu berupa fisik, kemudian melekat. SMK Center of Excellence sudah pasti SMK pusat keunggulan yang menerapkan paradigma baru. Di sini sedikit ada kutipan, Bapak Ibu. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak Ibu. Kurikulum merdeka, paradigma baru, POS, prototype, itu nggak bisa lepas dari profil pelajar Pancasila. Melekat, Bapak Ibu, di semua mata pelajaran. Dan orientasinya itu student center. Orientasinya di peserta didik. Hasil akhirnya project. Saya lanjutkan, yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Nah, tentunya dalam penerapan kurikulum paradigma baru di sekolah-sekolah penggerak maupun sekolah pusat keunggulan ini tidak lepas, tidak hanya serta-merta siswanya saja, tapi diawali dari SDM-nya, baik stakeholder-nya, kepala sekolahnya, maupun guru-gurunya. Itu tadi Bapak Ibu, dan ya di sini bisa dilihat program sekolah penggerak ini terdiri dari 5 intervensi. Paling pokok ada 5 yang saling terkait, tidak bisa diparsialkan Bapak Ibu di bagian-bagian lain. Tapi keduanya saling keterkaitan. Yang pertama, pendampingan konsultatif dan asimetris. Dalam menerapkan sekolah penggerak ini 5 hal ini itu harus saling, baik pendampingannya, penguatan SDM-nya, pembelajaran kompetensi holistiknya, digitalisasi sekolahnya, perencanaan berbasis. Kalau kita bahas satu persatu udah kayak workshop nih Bapak Ibu. Saya ambil satu poin saja, yaitu di poin yang ketiga, pembelajaran kompetensi holistik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter. Highlight-nya di situ Bapak Ibu, kompetensi dan karakter. Kompetensinya di project based learning kan, karakternya di profil pelajar Pancasilakan, ya kan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita ambil satu poin itu Bapak Ibu yang menjadi bagian penting dari judul kita presentasi hari ini, yaitu kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Apa kaitan kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila? Kita sudah mulai masuk ke profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangan. Pelajar Pancasila, sebagaimana saya katakan tadi di awal, ada 6 dimensi, Bapak Ibu. Apa aja Bu Rini 6 dimensi pelajar Pancasila? Bu Rini bisa dibantu, saya udah sedikit ngos-ngosan ini. Di sini ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Kemudian di sini dari diferensiasi capaian pembelajaran disederhanakan
Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dan yang terakhir, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Kemudian dari program kurikuler itu sendiri ada lintas mata pelajaran berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, dan muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Saya kembalikan kepada Bu Irma. Terima kasih Bu Rini. Itu tadi Bapak Ibu 6 dimensi pelajar Pancasila yang dari awal sudah kita bahas, dimensi apa saja sih yang meliputi pelajar Pancasila, ada 6, harus disuruh apa sih? Setiap mata pelajaran ini melekat Bapak Ibu. Ngajar bahasa Inggris, ya pelajar Pancasilanya yang di bawah, nggak boleh enggak. Tadi kalau elemennya berbicara, capaian pembelajarannya bisa mendeskripsikan candi Borobudur, menggunakan kalimat yang dengan baik. Maka harus ada embel-embel dengan baik, lalu meliputi apa? Selesai dalam alur tujuan pembelajaran, seusai mempelajari deskripsi teks, seusai anak bisa mendeskripsikan, anak diharapkan apa? Bernalar kritis, mandiri, berkebiasaan global, dan kreatif. Minimal ada 3 dimensi dalam setiap mata pelajaran yang sudah melekat pelajar Pancasila. Jadi kalau dulu kita ngajar aja deh, kita nggak perlu memberikan edukasi bahwa kamu tuh yo mandiri, yo bernalar kritis, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tadi contohnya PPKN, dibawa ke halaman dihadapi pada tumpukan daun-daun kering yang berserakan. Terus silakan kalian kalau melihat ini seperti apa. Mereka bertugas bersama-sama membuktikan. Ini bagian dari bergotong royong, bagian dari bernalar kritis, itu Bapak Ibu. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Bu Sahrini terkait intrakurikuler maupun kokurikuler. Sama Bapak Ibu, inti pembahasan kita adalah kaitan antara paradigma baru dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau kita bahas satu persatu, nanti waktunya panjang Bapak Ibu. Saya ngambil satu poin deh Bapak Ibu di program kokurikuler, yaitu lintas mata pelajaran. Lintas mata pelajaran gimana Bu Irma? Ini juga bagian menonjol yang menjadi khusus dari Merdeka Belajar atau di kurikulum paradigma baru. Kalau dulu matematika ya matematika aja, bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja. Sekarang kita bisa lintas pelajaran dan mengaplikasikan profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Bu, sulit nih kalau yang namanya project. Kalau yang mata pelajarannya bisa diprojekkan sih mudah. Terus kalau matematika gimana? Proyeknya apa? Nah, kita bisa lintas pelajaran. Bu guru matematika sama bu guru bahasa Inggris lintas. Kita kolaboratif Bapak Ibu menghasilkan sebuah proyek. Sekarang kita akan mempelajari misalkan SD nih, bagaimana cara menghitung luas meja. Kalau dulu langsung luas L sama dengan P. Saya mohon maaf kalau salah ya, kalau ada guru matematika, P kali L, misalkan sesederhana itu. Pada kurikulum paradigma baru ini, Bapak Ibu, coba ini kira-kira kalau meja ini, kalau diukur berapa ya? Kalau dia jadi bahasa Inggris ya, nomor angka 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Coba ini berapa senti panjangnya? 14 cm, Bu. Ini sedang lintas, Bapak Ibu, menghasilkan sebuah proyek. Elemennya apa nanti yang ada di matematika dan bahasa Inggris? Elemen bahasa Inggris yang dicapai adalah berbicara, mampu menyebutkan angka, menggunakan bahasa Inggris diimplementasikan untuk mengukur meja di pelajaran matematika. Ini sedikit lintas mata pelajaran yang dimaksud di sini. Tentunya nomor 2, berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Karakternya jelas tidak lain tidak bukan tentang pelajar. Ketika mereka diminta ukur kok kudu ngomong bahasa Inggris, mereka dinilai bernalar kritis. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Wah, azan langsung mata pelajaran. 3, sholat masjid. Setiap mata pelajaran harus ada unsur ini. Berkebinekaan global, Magelang saja sama-sama Magelang dari berbagai macam kabupaten ataupun kota, tradisinya sudah beda-beda ya Bapak Ibu. Harapannya kalau yang berkebinekaan global ini melekat,
di semua mata pelajaran diimplementasikan dalam pembelajaran. Udah nggak ada lagi tawuran Bapak Ibu, nggak ada lagi kowe muntilan aku salaman dan seterusnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu, tentang 6 dimensi yang menjadi dasar profil pelajar Pancasila yang harus melekat di semua mata pelajaran. Nah ini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Dari tadi kok Bu Irma dan Bu Rini ngomong tentang profil pelajar Pancasila. Dimensinya udah, terus profil pelajar Pancasila itu apa? Bagaimana? Profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil. Bapak Ibu mohon maaf, kata profil di sini bukan tentang nama, alamat, nomor HP, gitu ya Bapak Ibu. Di sana ada dalam kurungnya profil yang dimaksud di sini adalah kompetensi. Seperti apa sih kompetensi pelajar yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia? Yang ingin dihasilkan seperti apa? Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ini benar-benar. Ini satu lagi Bapak Ibu tidak pesan saya sampaikan bahwa dari berbagai macam referensi yang kita temukan, ternyata pada kurikulum Merdeka ini yang menjadi ciri khusus ya profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, yang 6 dimensinya sudah kita sampaikan. Lalu profil pelajar Pancasila, komponen dan elemen profil pelajar Pancasila yang ada dalam kurikulum Merdeka dituangkan dalam mata pelajaran P5BK Bapak Ibu. Jadi pada SMK Pusat Keunggulan atau sekolah penggerak, di samping seluruh mata pelajarannya itu melekat harus membawa 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ada sebuah mata pelajaran sendiri Bapak Ibu yang benar-benar harus mencetak karakter peserta didik. Karakter yang bagaimana? Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa Bu nama mata pelajarannya? Nama mata pelajarannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja, atau sering disebut dengan P5BK. Profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Apa 6 kompetensinya? Tadi sudah ada di awal Bapak Ibu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini semua sama, di samping melekat ke semua mata pelajaran yang lain, tapi ada mata pelajaran yang berdiri sendiri Bapak Ibu. Tugas berat banget Bapak Ibu guru yang mengambil P5BK ini. Dan beliau semua sudah dijelaskan selama 10 hari Bapak Ibu. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya 6 dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Tidak bisa parsial Bapak Ibu. Dalam P5BK ini, kelima-limanya menyatu dalam sebuah proyek. Proyek yang dihasilkan dalam mata pelajaran P5BK itu bertingkat 6 dimensi. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia. Kenapa sampai muncul kurikulum Merdeka yang di dalamnya ada komponen profil pelajar Pancasila diturunkan lagi dalam mata pelajaran P5BK? Mungkin karena kita sedang mengalami degradasi moral Bapak Ibu, mengingat digitalisasi yang luar biasa cepat, maka diinisiasilah bagaimana sih ini kita menjalankan roda pendidikan ini tapi anaknya berkarakter. Ini mungkin pemerintah salah satu satunya adalah dengan kurikulum kita yang di dalamnya ada profil pelajar Pancasila dan juga. Kemudian apa tujuan penerapan profil pelajar Pancasila? Ini akan disampaikan oleh Bu Rini. Kepada Bu Rini, silakan. Terima kasih Bu Irma. Di sini saya akan membacakan yang sudah tertuliskan, di mana apakah tujuan penerapan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim,
anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitar. Demikian yang dapat saya bacakan. Dan akan dijabarkan oleh Bu Ira. Tujuannya sangat mulia nih Bapak Ibu. Sudah kita bahas di awal ini hanya kumpulan dari beberapa referensi yang kita dapatkan bahwa P5BK yang berdiri sendiri ini yang ke-6 dimensinya harus benar-benar diterapkan itu yang tidak lain tidak bukan adalah agar memberikan kesempatan peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses sekaligus kesempatan untuk belajar. Jadi intinya tidak hanya kognitif, tapi juga kita spiritual pun juga harus berubah, harus melekat sebagai bangsa dan negara. Ini Bapak Ibu, dari tadi kita berbicara bahwa 6 dimensi itu selain melekat di semua mata pelajaran, ada mata pelajaran yang berdiri sendiri, serius. Iya serius. Namanya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja atau P5BK. Ini ada di struktur kurikulum Bapak Ibu, di struktur kurikulum POS atau kurikulum paradigma baru ini ada alokasi setiap mata pelajarannya itu 8 jam setiap minggu. 8 jam pelajaran Bapak Ibu. Kalau dialokasikan dalam menit, sesuai dengan yang ada di struktur kurikulum itu berarti 8 kali 45 menit. Kalau tatap muka di era normal, namun di era pandemi ini, karena semuanya masih dibatasi, ya alokasi pembelajarannya 20 menit, maka P5BK-nya jadi 8 kali 20 menit. Nah, P5BK memiliki tema atau capaian pembelajaran yang harus dicapai. Ini yang menentukan Kemendikbudristek. Tema-tema ini harapannya dalam kurun waktu 2020 sampai 2035 ini benar-benar bisa merubah bangsa kita, Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita sebutkan. Kemendikbud menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasi di satuan pendidikan yang dapat berubah setiap tahunnya. Kita tahu di awal sudah kita sampaikan bahwa kurikulum dan segala komponennya kan tidak stagnan di tempat ya Bapak Ibu, tapi bergerak dinamis terus. Ini bisa berubah sesuai keadaan, sesuai evaluasi dan prosesnya tersebut. Untuk tahun ajaran 2021-2022 ada 7 tema yang dikembangkan. Ini berdasarkan isu-isu prioritas yang dinyatakan dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Peta Jalan Pendidikan Nasional, Bapak Ibu, roadmap kita mau dibawa kemana pendidikannya. Ini pada tahun ajaran ini Kemendikbudristek menentukan 7 tema. Namun, apakah itu bisa berkembang, bertambah, berkurang? Itu tentunya bisa sesuai dengan kondisi, keadaan, evaluasi. Apa 7 tema itu? Dalam P5BK, tema pembelajarannya, mohon maaf, 9 Bapak Ibu. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, berkarya dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebersamaan, dan budaya. Bapak Ibu jangan salah mengartikan. Profil pelajar Pancasila 6 dimensinya. Profil pelajar Pancasila ini harus melekat di semua mata pelajaran. Lalu di sekolah penggerak atau di kurikulum paradigma baru ada struktur kurikulum, ada mata pelajaran tersendiri yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. Di dalam mata pelajaran ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila harus melekat. Terus apa yang diajarkan dalam P5BK? Yang diajarkan ke 9 tema ini Bapak Ibu. Di 9 tema ini, di setiap temanya harus secara untuk mengintegrasikan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi berbeda, 9 ini tema, sedangkan dimensinya tadi adalah hal yang harus melekat dalam tema-tema. Apakah semua tema ini sudah diajarkan di sekolah penggerak, di kurikulum paradigma baru, di struktur POS, Bapak Ibu? Pemerintah sejauh ini menerapkan 2 tema wajib, Bapak Ibu, di semua sekolah penggerak yang menerapkan POS paradigma baru. Yang pertama kepekerjaan, yang kedua budaya kerja. Dan 1 tema pilihan lainnya itu bebas diambil oleh sekolah masing-masing yang sudah menerapkan P5BK. Di sekolah kami menerapkan kewirausahaan, Bapak Ibu.
Boleh kalau kepekerjaan terus capaiannya apa, namanya apa, itu sudah ada Bapak Ibu. Sebagai contoh, kita bekerja sama dengan dunia atau dunia usaha, dunia industri. Bagaimana sih budaya bekerja di Astra dan bagaimana bekerja di Bank Muamalat? Ini bagian dari penerapan teknologi itu bagi 6 dimensinya. Itu proyeknya jelas, anak belajar tentang kebekerjaan. Ya kalau di Astra bikin lamaran kerja sama kurikulum vitae-nya beda, kalau di Muamalat cara berpakaiannya beda. Ini pada tema. Pada budaya kerja misalkan, budaya kerja di Astra standarnya ini, di Muamalat ini. Kalau kalian mau dibentuk oleh sekolah, jadi punya budaya kerja seorang taruna juga bisa. Itu pengembangannya Bapak Ibu. Tema ini hanya tema saja, namun pengembangannya itu diserahkan kepada sekolah. Lalu apa manfaat penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja? Ada 3 manfaat untuk sekolah, guru, dan peserta didik. Ini sampaikan sendiri ya di layar. Yang perlu di-highlight ini adalah proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja, memberikan ruang bagi semua anggota komunitas sekolah untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Ini tadi kalau itu yang saya bilang, bahwa profil pelajar Pancasila dimensinya 6, tapi mata pelajaran yang menjadi ciri khas dari paradigma baru ini namanya P5BK. Di pelajaran P5BK itu melekat 6 dimensi itu nggak boleh lepas. Ini benar-benar diprojek, hasilnya harus ada. Jadi manfaatnya apa? Untuk sekolah ada, untuk guru ada, untuk peserta didik. Itu dari itu nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Namun kenapa tidak saya dan guru ini bacakan? Ini karena semua sebenarnya sudah kita bahaskan. Semua sebenarnya sudah ada. Sampailah di akhir Bapak Ibu, kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Banyak hal yang sudah kita bahas, banyak hal yang saya dan guru ini sudah coba sampaikan. Apa sih korelasi kurikulum merdeka? Kenapa di sana ada 2 frasa, kurikulum merdeka, penguatan profil pelajar Pancasila? Apakah mereka saling berperan? Saling berperan. Tidak akan ada profil pelajar Pancasila kalau tidak ada kurikulum merdeka. Dan tidak akan terwujud profil pelajar Pancasila kalau tidak ada kurikulum. Sama, profil pelajar Pancasila juga tidak akan ada kalau tidak ada kurikulum. Keduanya saling menguatkan. Maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hanya mengajar project based learning saja, sudah kurikulum merdeka, sudah. Namun belum ada profil pelajar Pancasila ini, belum merdeka seutuhnya. Sama, sudah ada profil pelajar Pancasila ini, tapi masih teacher center. Tapi belum merdeka seutuhnya. Begitu kurang lebih filosofi yang Bapak Ibu. Jadi, kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila ini perannya sangat. Kenapa sangat besar? Dalam kurikulum merdeka atau paradigma baru kan student center. Guru merdeka menentukan langkah, arah, elemen, dan capaian pembelajarannya. Siswa merdeka mengimplementasikan, menginterpretasikan kemampuan yang siswa miliki, namun disesuaikan dengan profil pelajar sebagai itu sebenarnya saling berkaitan, menguatkan, erat, tidak bisa terpisahkan. Kurang lebihnya itu dari saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian tadi hal-hal yang bisa kami sampaikan. Saya Irma Sulistyaningrum, dan rekan saya Ibu ini yang terkait dengan kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar. Bapak Ibu, mari sebagai stakeholder, sebagai pelaku pendidikan, baik Bapak Ibu yang sudah menjalani proses sebagai stakeholder di sekolahnya maupun sama-sama ingin belajar tentang pendidikan, mari bersama-sama kita gali terus wawasan kita, karena ujung tombak keberhasilan sebuah bangsa adalah kita Bapak Ibu di tangan para pendidik. Semoga kita bisa amanah, kita bisa menerapkan seluruh kebijakan yang pemerintah berikan di setiap ilmu pendidikan, karena di setiap kurikulum ada kelemahan dan kelebihan. Di awal ini adalah program, bukan administrasi pembelajaran. Nah, kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit dari kami tentang kurikulum merdeka dalam penguatan profil pelajar Pancasila berguna dan bermanfaat. Kami terima saran, masukan, kritik, dan tambahan referensi maupun tambahan pengetahuan
dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.